Kalau kita lihat dari sisi penjaga gawang, mungkin penjaga gawang dari Malaysia sendiri juga memiliki postur yang tinggi, cukup menakutkan ya kalau kita lihat dengan jangkauan yang lebih bagus tentunya dibandingkan dengan Hernando. Tapi ya itulah dimana adu penalti ini merupakan hal yang sangat-sangat tricky sekali. Bukan masalah siapa yang hebat, siapa yang tidak, tapi tetap dengan bagaimana mereka harus fokus. Iya. Ya, kita lihat sudah memberikan ancang-ancang ya, ataupun memberikan instruksi. Ini saya pikir aturan yang baru yang perlu dipahami ya. Penjaga gawang tidak boleh bergerak dari luar garis garis gawang, garis atau goal line sebelum ada eksekusi dari penjaga dari penendang penalti. Betul. Sehingga kalau ini terjadi bisa ada kemungkinan untuk diulang. Ini yang mungkin harus diperhatikan. Ini lebih strictly sekarang wasit dalam mengimplementasikan aturan ini. Dan ini adalah Muhammad Hadi bin Fayyad Abdul Razak ya yang akan menendang tendangan pertama ini bagi kubu Malaysia. Akan kita lihat seperti apa nanti yang akan dilakukan oleh Hernando sebagai penjaga gawang dari Indonesia. Ya, ini tentunya akan soal mental kalau ada penalti. Pemain yang sudah mencetak 2 gol ya. Betul. Bagi tim nasional Malaysia menghadapi Hernando Ari. Ya. Kita akan saksikan di sini. Oh, berhasil ditepis dengan sangat baik sekali tadi dibaca oleh Hernando. Luar biasa kalau kita lihat Harpa. Ya, ini start yang sangat baik. Kita lihat bukan hanya soal kita punya kesempatan untuk leading, tapi juga secara moral, secara mental ini seharusnya bisa mengangkat ya eksekutor berikutnya. Pressure akan lebih kecil. Ya. Dan ini sekali lagi akan menjadi adu mental ya. Betul. Dan kita akan lihat mungkin ada juga salah satu dua yang mencoba melakukan panen kakik ya. Ini akan menjadi satu yang menarik. Dan kita lihat sang kapten ya, ini untuk biasanya memang dipilih penendang pertama ini yang katakanlah punya mental baja ya untuk bisa memastikan gol dan mengangkat moral rekan setimnya. Mudah-mudahan dengan apa yang terjadi tadi dengan kakinya tidak jangan banyak pengaruh ya bagi Asnawi sendiri untuk melakukan tendangan ini. Asnawi Mangku Alam Bahar kita akan saksikan tentunya menghadapi penjaga gawang Muhammad Rahizadli bin Rahalim. Asnawi menghadapi Rahalim sekarang. Oh, sayang sekali. Kita lihat bagaimana terlalu tinggi terkena tiang tadi. Sebuah hal yang sangat-sangat mengecewakan tentunya bagi Asnawi. Ya, ketika tendangan seperti ini ya mengenai mistar ini memang sudah di luar kemampuan pemain untuk mengontrol ya. Artinya kalau kita bisa bayangkan turun saja mungkin 5 cm bisa jadi itu sudah masuk ya. Jadi kalau di statistik itu kan tidak masuk on target ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari faktual ini sangat dekat sekali dengan gol. Sayang sekali. Tapi paling tidak kita masih imbang skornya 0-0 saat ini ya. Dan sekarang kita akan lihat apakah Hernando kembali lagi akan mendapatkan feelingnya di tendangan kali ini. Tentunya ini sangat ditunggu-tunggu. Ini adalah pemain nomor punggung 12 tadi dari kubu Malaysia. Oh, sayang sekali. Dengan mudah tadi masuk bagi kubu Malaysia. Sekarang memimpin tentunya dengan 1-0 melalui Muhammad Ari Hakim bin Mamat. Iya, kalau kita lihat bagaimana eksekusi yang sangat baik ya. Ini dari angle yang dengan kaki kiri. Kita lihat sebenarnya sudah sempat kena ya. Tapi kencang sekali ya. Jadi kita lihat tebakan atau feeling dari Hernando sudah baik. Tapi memang luar biasa kerasnya. Dan saya pikir Hernando sudah melakukan yang terbaik. Ya, dan tentunya sekarang kita menyaksikan bagaimana Muhammad Ridwan yang akan menghadapi penjaga gawang dari Malaysia, Hadi Azri. Mudah-mudahan Muhammad Ridwan bisa tetap fokus di sini. Kita akan lihat harus gol ini. Ya, sama-sama nomor 12. Betul. Ya. Tadi Malaysia 12, kita juga 12, mudah-mudahan masuk juga. Iya, betul. Kita lihat. Ridwan sekarang. Oh, datar saja dan bisa masuk dan menyeimbangkan kedudukan di sini. 1-1, sebuah eksekusi yang sangat dingin dilakukan oleh Muhammad Ridwan. Ya, baik, tidak pakai teringaling-aling, langsung dia sudah tentukan kemana dia akan mengarahkan bola, kencang. Nah, ini biasanya kalau seperti ini lebih baik daripada ragu atau mencoba melakukan spekulasi dengan pelan tapi ujung kencang, agak sedikit ke ujung, maka ini biasanya sulit untuk dijangkau kiper. Semakin menegangkan tentunya kita lihat di sini viewers
bagaimana pertandingan harus berujung dengan adu penalti bagi kubu Malaysia dan juga Indonesia. Dan ini pemain-pemain yang baru yang mereka masukkan menjadi penendang, Lukman Hakim bin Samsudin sekarang. Ya, ini adalah andalan lini depan ataupun target man dari Malaysia. Kita tunggu. Oh, bisa ditebak lagi oleh Hernando, luar biasa. Kedua kalinya dia melompat ke sisi sebelah kanan, berhasil menepis tendangan dari Lukman Hakim. Ini kesempatan bagi Indonesia ya. Ya, ini menarik ya kalau On kita fire. lihat. Apakah memang ini hasil analisa dari tim kepelatihan Sintayong yang bisa kembali menebak arah bola dengan tepat, Ya. atau memang ini insting seorang Hernando Ari yang di 2 kesempatan terakhir, bahkan 3 ya. Betul. 3 ini selalu arahnya tepat. Ya. Ini menarik untuk kita kaji. Mungkin setelah pertandingan pas preskon, mungkin saya berharap ada wartawan yang bertanya Ya. ya, apakah memang ada persiapan khusus untuk adu penalti sehingga Hernando Ari jauh ini bisa menebak arah bola dengan tepat. Ya, Marcelino yang tentunya juga menjadi algojo saat itu ketika Indonesia menang 4-0 ya. Ya. Dan berhasil melesakkan gol saat itu, dan sekarang akan kita lihat apakah Marcelino akan bisa membawa Indonesia unggul atas Malaysia sekarang. Kita lihat Marcelino. Oh, berhasil dengan sangat baik sekali. Tenang kita lihat, dan akhirnya gol bagi Indonesia, unggul sekarang sementara dengan skor 2-1. Iya, artinya di turnamen ini sudah 2 kali dia mencetak gol dari titik putih, Ya. 1 dalam tentunya adu tos-tosan dan 1 lagi dari pertandingan di babak grup. Dan kita lihat ini sebuah eksekusi yang diingin, kita lihat tenang sekali, kencang, dan dia sudah sama juga ini, sudah yakin, sudah firm sejak awal, tahu ingin mengarahkan bola kemana dengan speed seperti apa. Betul, dan tentunya juga kita sama-sama penjaga gawang ya kalau main bola. Dan ini kalau kita tahu bahwa ada prinsip di mana kalau loncat ke kanan terus ya, karena satu pasti nyangkut Iya, ya. betul. Penjaga gawang juga sama sebenarnya, Iya. Bidan ya. Harus dari awal, karena kalau nunggu itu susah. Susah, Jadi dia nggak harus akan kekejar. Iya, harus kalau memang dia tidak punya referensi seperti apa karakter penendang, dia harus memutuskan dari awal, saya mau ke kanan, ke kiri, atau bahkan di tengah. Betul, dan sekarang tentunya Harith Haidal akan menendang sekarang. Harith berhadapan dengan Hernando, apakah dia akan mampu untuk bisa menjebol gawang dari Indonesia? Harith, oh sayang, justru pelan ke sebelah kanan, tapi tidak terduga sama sekali. Ini seperti Jorginho ya tendangannya tadi. Iya, ini sejatinya dia ini adalah pemain center back ya, atau back Iya. tengah yang sempat diragukan tampil juga di laga kali ini, tapi kemudian ternyata ada di sana dan mengeksekusi Ya, juga. Ini kita cukup lihat Harith baik di sini. juga. Ya. Sempat melompat tadi sebelum melakukan tendangan. Ya. Ya, kelihatannya Hernando Ari ini Hernando agak sedikit mencoba Ragu ya? ragu, atau mungkin dia juga mencoba mengantisipasi jangan-jangan Arit menendang ke tengah. Ya, Tapi ternyata eksekusi sangat baik yang sekali sangat tadi. baik tentunya harus Ya. dilakukan oleh para pemain Indonesia, dan ini adalah penendang keempat yaitu Sadil. Kita lihat bagaimana Sadil menghadapi Rahadi Azli. Ini dia gawang yang memiliki postur yang sangat ideal, tapi kita tahu bahwa Sadil sendiri memiliki kemampuan untuk bisa melakukan tendangan penalti dengan baik. Kita berdoa semua para pemain Malaysia, begitupun juga Indonesia. Sadil sekarang, oh hampir saja tadi, untung bisa masuk kali ini. Luar biasa, 3 gol sudah dilesakan oleh kubu Indonesia, dan tinggal menunggu satu saja sekarang, apakah Hernando akan mampu untuk menahan tendangan terakhir dari kubu Malaysia. Iya. Ini kuncinya. Kita tentunya akan melihat ya, ini akan menentukan kalau sampai Malaysia tidak bisa mengeksekusi, tidak bisa mencetak gol, maka kita otomatis sudah tidak perlu lagi penendang Iya. kelima ya. Tapi kalau seandainya masuk, maka kita harus menunggu sampai penendang. Kelima dari kubu Malaysia yang akan berhadapan dengan Hernando Ari. Kita lihat di sini pemain bernomor punggung 3 ya, kita lihat Faiz tampaknya Ya. yang akan melakukan tendangan di sini. Tegang pasti Faiz karena ini harus masuk, kalau tidak, oh ternyata masuk. Jadi akhirnya tergantung kepada pemain Indonesia yang akan menendang sekarang di kesempatan terakhir. Iya, Faiz ini pemain yang tadi baru dimasukkan ya di tengah pertandingan, dan Betul. kita lihat ini akan menjadi penentu. Ketegangan melanda dua kubu ya, sementara Oh, Mark Locke. ya tiap kubu memanjatkan doa, tapi doanya beda-beda. Iya, betul. Mark Locke sekarang yang akan menentukan apakah Indonesia bisa mendapatkan medali perunggu di SEA Games edisi ke-31 ini dengan mengalahkan Malaysia. Akan kita lihat apakah Mark Locke akan menuntaskan semuanya. Tegang kita lihat di sini. Mark Locke juga dalam kondisi yang cukup tegang. Dan inilah Mark Locke, dan masuk. Kita lihat bagaimana akhirnya Indonesia berhasil mengalahkan Malaysia, meraih medali perunggu untuk
SEA Games kali ini. Harpa. Iya, luar biasa ya, dari 4 penendang hanya 1 yang miss di kesempatan pertama, seorang Asnawi. Kita lihat Asnawi sedikit agak mungkin dia kecewa, tapi saya pikir sebagai sebuah tim, itulah tim. Ketika ada satu mungkin yang sedang kurang berhasil, tapi teman-teman yang lain melengkapi. Dan sekali lagi selamat buat tim nasional Indonesia yang akhirnya mendapatkan medali perunggu. Dan untuk Lok, ini akan menjadi debut dia di turnamen yang sangat tidak terlupakan karena bisa membawa pulang setidaknya medali perunggu. Iya, kita lihat Sintayong akhirnya bisa membawa Indonesia dan nangis. Kita lihat para pemain dari Malaysia. Jadi jika banyak yang berpendapat bahwa setiap negara kecuali Indonesia misalnya tidak memfokuskan kemenangan di turnamen atau di SEA Games kali ini, itu salah ya. Iya, ternyata kita lihat ya, bahkan Nangis. betul, Malaysia pun yang dikatakan mempersiapkan turnamen ini tidak sebagus Indonesia, tidak selama Indonesia.